Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TVRI, senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan Anda dalam program Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa dan Sastra. Hari ini bertemu lagi kembali bersama saya Mili Lestari dan rekan saya Ewa Cafrisa. Kami akan menemani Anda pastinya dengan materi yang menarik mengenai apa ya kira-kira. Nanti ya kita akan bersama dengan narasumber yang pastinya sudah ahli ya dalam kata serapan ini, Ewa. Oke, baik. Nah, sahabat bahasa, hari ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya sangat menarik. Kira-kira apa ya? Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang kata serapan dari bahasa asing yang kadang salah kita gunakan. Betul sekali, Ewa. Pastinya di era globalisasi ini banyak sekali kata serapan yang mungkin kita serap ya pada padanan kata bahasa Indonesia. Oleh karena itu, boleh ya kita langsung undang narasumber kita ya, Ewa? Oke, nah jadi hari ini kita akan kedatangan dua narasumber dari mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Untan yang tentunya sangat keren sekali lah ya, dan bisa, tentunya betul. memiliki banyak ilmu tentang kata serapan ini. Betul sekali. Oleh karena itu, langsung saja kita sambut Atika Mustika Sari dan juga Windy Ani Novela. Halo Kak. Halo Kak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Santai. Imut ya, Ewa ya, mahasiswa nih ya. Mahasiswa Bahasa Indonesia. Betul sekali. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini Kak? Baik, jadi baru selesai kuliah langsung ke sini. Selesai kuliah. Iya. Bagaimana sudah siap untuk menyampaikan materi kita hari ini? Kita akan mengupas dalam tentang kata serapan yang mungkin biasanya kata serapan ini pastinya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan kadang tentunya tidak biasanya kita salah dalam menggunakannya gitu, tidak tepat gitu kan. Jadi jatuhnya kesalahan penggunaan bahasa. Iya, betul. Ya kita langsung ya. Boleh. Nah, secara gambaran besar dulu, kata serapan itu bagaimana sih sebenarnya cara penggunaannya atau definisi dari kata serapan itu seperti apa sih? Boleh dari Kak Windy ataupun Kak Atika? Ya, saya jawab ya. Jadi kata serapan itu adalah bagaimana bahasa asing misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan bahasa lainnya itu kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya dalam bahasa Inggris itu ada kata aktivitas yang ACTI. Nah, itu kemudian nanti diserap dalam bahasa Indonesia menjadi aktivitas AKTIVITAS ya. Jadi itu contoh sederhana dari kata serapan dari bahasa asing, kemudian nanti akan kita serap ke bahasa Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih nih Kak Windy. Kalau dari Kak Atika sendiri bagaimana Kak mengartikan kata serapan ini? Ya. Baik, jadi kata serapan ya betul yang disampaikan oleh saudari Windy tadi. Kata serapan itu merupakan kata serapan yang misalnya itu tadi dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lain yang diserapkan lagi nih ke bahasa Indonesia. Misalnya kata abstrak itu kan berasal dari bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa bahasa asing yang nantinya itu akan diserapkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu merupakan kata serapan bersama. Baik. Iya, misalnya kayak kata sholat ya, saya pernah baca kalau itu serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, masjid, ustadz. Nah, itu tuh kata serapan sebenarnya. Oh, berarti banyak ya kata-kata yang mungkin biasanya kita sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi itu salah ya dalam padanan kata Indonesia. Secara tidak sadar ternyata itu adalah kata serapan. Nah, baik Kak, saya ingin bertanya lagi nih, kira-kira bagaimana sih Kak Windy dan juga Kak Atika ini memandang fenomena penggunaan kata serapan ini yang kadang tuh salah ya gitu ya, penggunaannya tuh kurang tepat. Iya. Jadi saya duluan, boleh atau Atika mau duluan? Ya, boleh. Atika. Nah, bagaimana fenomena-fenomena yang disalahgunakan ya kan? Nah, misalnya nih di kampus kan banyak sekali kan mahasiswa yang mungkin salah dalam penggunaan kata serapan nih. Misalnya kan di mahasiswa itu kan banyak sekali agensinya kan. Dan mereka tuh menggunakan kata baper yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris carried away. Nah, di mana itu merupakan gambaran sebuah penggunaan perasaan yang kayak seperti mudah sensitif dengan keadaan sekitar. Itu merupakan kata baper yang merupakan serapan dari kata bahasa Inggris tadi, seperti itu. Ada kata baper nih. Iya, banyak fenomena yang banyak sekali. Nah, kalau Kak Windy bagaimana Kak? Nah, kalau menurut saya, kita tidak bisa menampik kalau bahasa kita itu diserap dari bahasa orang lain ya, karena pengaruh asing. Tapi
sayangnya di kehidupan sehari-hari itu banyak yang salah penggunaannya. Bisa dari pelafalan, bisa dari penulisan, atau konteks maknanya. Jadi begitu. Jadi perlu sekali untuk kita belajar bagaimana sih penggunaan yang tepat gitu. Misalnya kalian mungkin pernah dengar kata inovasi? Pernah. Ya, inovasi ya. Iya, Inovasi itu dari bahasa Inggris juga. Tapi Innovation ya pasti. iya benar, innovation. Nah, jadi inovasi itu biasanya orang-orang kalau misalnya ada hal-hal kecil, perubahan kecil gitu, orang-orang suka bilang kalau itu inovasi. Misalnya kayak makanan-makanan tradisional terus ditambahkan keju, atau misalnya nanti ditambahkan sedikit bumbu Korea, orang akan bilang kalau itu tuh inovasi makanan. Padahal sebenarnya inovasi itu digunakan ketika perubahan yang berdampak besar, jadi perubahan signifikan gitu. Jadi contohnya inovasi itu ketika orang yang dulu nulis di gua mulai menulis di lontar, mulai menulis di kertas, mulai ada percetakan, itu baru namanya inovasi. Bukan misalnya Ewa bikin baju terus Ewa ganti sedikit, itu namanya inovasi ya, bukan. Kemudian orang juga sering salah bilang itu tentang efektif sama efisien. Iya. Iya, efektif dan efisien. Iya, efektif dan efisien. Kadang saya juga sering terbalik, mana sih efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya efektif itu tepat guna, jadi penggunaannya tepat, efektif mohon maaf. Tapi kalau misalnya efisien itu bagaimana kita bisa mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, itu bisa waktu, bisa uang, dan hal yang lain. Jadi sederhananya kalau efektif itu tepat guna, kalau ya sesuai penggunaannya. Tapi kalau misalnya efisien itu bagaimana dioptimalisasi. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang waktu, efisien berarti tepat waktu, begitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Windy dan juga Kak Atika. Nah, bagaimana Mel? Udah dapat belum nih menarik kesimpulan dari penjelasan Kak Windy dan juga Kak Atika? Nah, dari penjelasan dari kedua narasumber kita ya, pastinya banyak padanan kata yang kita gunakan tanpa kita sadari ya, Ewa, kita juga menggunakan kata-kata yang salah tadi seperti efektif dan efisien dalam tepat waktu, itu tadi efektif ya. Iya, efektif. Tadi Terus kalau efisien itu tuh mengoptimal, kalau efektif dari segi tepat ya. Efektif itu tepat guna, tepat efisien itu kalau misalnya kita bahas waktu, tepat waktu. Tepat waktu. Begitu. Seperti Iya, kita optimalisasi sesuatu. begitu. Oke, baik. banyak sekali ya. Sekali. Nah, dari segi proses serapan itu seperti apa sih? Apakah kita harus mengambil tok-tok gitu, misalnya kita mengambil dari bahasa asing langsung kita serap atau bagaimana gitu? Di banyak kata itu biasanya ada perubahan. Misalnya kalau aksesoris itu kan akhirannya ada IES. Aksesoris. Ya, Dalam bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris, tapi ketika diserap di bahasa Indonesia jadi is, cuma I sama S. Nah, itu atau misalnya kata bis itu jadi bus gitu. Nah, itu tuh salah satu kata serapan juga. Jadi begitu prosesnya, enggak yang langsung diambil gitu, tapi disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia begitu. Jadi makanya penggunaannya harus tepat. Begitu, harus sesuai juga dengan konteks dengan bahasa aslinya gitu. Jadi kalau misalnya kata ini di bahasa asli tuh biasanya konteksnya tentang apa ya begitu kan, barulah kita serap ke bahasa Indonesia dengan konteks yang sama begitu. Itu yang namanya kita menggunakan kata serapan yang tepat. Berarti ada prosesnya juga Ada proses dalam yang terjadi menyerap dalam secara betul. instan ya. Kita Betul. mengambil dari bahasa asing, harus dipadankan lagi dengan bahasa Indonesia, Kak Ewa. Oke, kalau dari Kak Atika bagaimana Kak menurut Kakak proses penyerapan bahasa ini? Ya, baik, proses penyerapan itu kan ada tahapan-tahapannya juga kan, nggak langsung kita ambil dari misalnya dari bahasa Inggris kita langsung serapkan ke bahasa Indonesia, nggak seperti itu, ya seperti itu. Mungkin kira-kira ada kata apa-apa aja yang diserap dari bahasa asing ke bahasa Indonesia? Penasaran deh Kak Ewa ya. Ya. Apa aja sih bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia atau contoh-contohnya? Ya, gitu selain tadi ada efektif, efisien, kemudian baper, inovasi juga tadi ya. Kira-kira apa lagi ya? Nah, gimana kalau misalnya kita tanya teman-teman di rumah nih? Nah, teman-teman tahu tidak sih apa itu kata serapan dan apa saja contohnya yang sering kalian gunakan di rumah atau di kehidupan sehari-hari? Boleh kita spill sedikit-sedikit lah. Ya, mungkin kita akan cari tahu nih. Ya, kita cari tahu sedikit-sedikit apa saja sih contoh-contoh kata serapan asing yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa asing ini kan banyak ya Kak Wanda, tidak hanya bahasa Inggris ya, banyak bahasa-bahasa lain gitu. Benar. Nah, kira-kira apa saja ya?
boleh kita tahu sedikit kira-kira saja apa gitu saja sih sebelum kita kata-kata serapan yang biasa. Iya. Selain efisien tadi apa efektif, kemudian ada inovasi juga ya, baper. Iya, baper. Kira-kira Teman-teman tahu tim? Tahu. Kelompok. Ya. Nah, itu kan bahasa Inggrisnya T-E-A-M. Ya, tapi kalau ketika diserap itu TIM di bahasa Indonesia sebenarnya. Cuma memang jarang dipakai karena orang-orang lebih suka bilang itu kelompok. Oh benar, Ya. tim dan juga kelompok. Ya, orang-orang lebih sering bilang itu kelompok dibanding tim. Kecuali timnya biasanya disebut dalam bahasa Inggris aja gitu. Jadi tetap penulisan dalam bahasa Inggris dan orang langsung anggap itu kelompok seperti itu. Kalau dari Kak Atika ada gak contoh kata serapan tadi yang kita gunakan sehari-hari? Biasanya tuh kan kalau kita sebagai mahasiswa seringkali menyebutkan kata abstrak. Abstrak. Iya, abstrak. Lalu kan sedikit ya, abstrak. Lalu tadi BUS tuh kan? Iya, BAS. Nah, itu seperti itu. Oke, nah ini kan dari segi bahasa Inggris, mungkin ada dari bahasa asing lainnya. Tapi tunggu dulu, karena kita akan jeda dan teman-teman boleh ya nanti ya dijawab sama-sama. Oke, jangan lupa untuk tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Baik teman-teman, kembali lagi di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, karena tadi kita sudah bertanya nih kepada teman-teman di rumah, contoh apa saja sih kata serapan yang pernah kalian gunakan? Nah, jadi sekarang Kak Windy dan Kak Atika akan menjelaskan materi tentang contoh penggunaan kata serapan yang salah dan pembetulannya. Nah, oleh karena itu, mungkin langsung saja kepada Kak Atika dan juga Kak Windy kami persilakan. Ya, terima kasih Ewa, Meli. Saya duluan ya. Ya, silakan Kak. Halo teman-teman, jadi kita hari ini akan bahas tentang contoh penggunaan kata serapan yang salah dan bagaimana sih pembetulannya. Kenapa ini penting? Jadi pemahaman kata serapan yang benar sangat penting dalam penggunaan bahasa Indonesia. Banyak kata serapan itu sering kali kita salah tulis. Jadi kita mau lihat bagaimana sih penulisan yang benar. Apa saja sih contoh dari kata serapan yang diambil dari bahasa lain? Ya, mari kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Ya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang kata serapan dari bahasa Inggris dan pembetulannya. Yang pertama itu tadi saya ada spill ya tentang aksesoris. Jadi aksesoris itu kemudian berubah menjadi aksesoris. Is itu berubah menjadi is. Jadi akhiran is itu diubah menjadi i sesuai dengan kaidah penyerapan. Kemudian ada frekuensi. Jadi frekuensi di sini tulisannya FREKWENSI itu berubah menjadi yang K dan W ini berubah menjadi K dan U menjadi frekuensi begitu. Kenapa? Karena ini penyesuaian ejaan dari bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris kan dia pakai key ya. Nah, dia pakai key, tapi di Indonesia kita pakai K begitu. Kemudian ada ekstrim. Ekstrim di sini pakai I. Itu berubah menjadi E. Akhiran M menjadi M dalam bahasa Indonesia. Kemudian ekstrim ini yang biasanya orang salah tulis teman-teman. Jadi orang-orang sering harusnya kan ekstrim pakai E, tapi orang-orang tulisnya pakai I karena bacanya ekstrim. Jadi pikirnya pakai I padahal harusnya pakai E gitu. Kemudian ada kualitas. Siapa di sini teman-teman yang masih suka salah menulis kualitas itu pakai K dan W? Harusnya kan pakai K dan U begitu. Nah itu. Jadi penyesuaian ejaan dari bahasa Inggrisnya quality dari Q, U, A, L, I, T dan Y. Jadi Q itu berubah menjadi K. Kemudian quality Y-nya itu berubah menjadi kualitas begitu. Ada juga nih serapan dari bahasa Yunani yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Ada beberapa contoh, misalnya atlet, kemudian ada kata diagnosa. Siapa nih yang suka salah? Diagnosa, diagnosis, hipotesa, hipotesis gitu. Yang benar itu yang ada akhiran I dan S. Jadi kalau misalnya diagnosa dan diagnosis, itu yang benar diagnosis. Kalau misalnya hipotesa dan hipotesis, berarti yang benar apa? Hipotesis. Iya, benar. Yang benar berarti hipotesis. Kenapa? Karena akhiran A itu berubah menjadi is untuk semua bentuk nomina kata benda.
Kemudian ya ini kan ada hipotesa, hipotesis. Kemudian ada metode. Akhiran ini berubah menjadi dalam bahasa Indonesia begitu. Jadi bukan cuma dari bahasa Inggris saja, tapi juga ada dari bahasa Yunani juga gitu. Jadi banyak ya kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya ada kata serapan dari bahasa Belanda. Ya karena Belanda lama ya di Indonesia ratusan tahun, jadi pasti ada peninggalan-peninggalannya. Tidak hanya dari gedung, tapi juga dari penggunaan bahasa. Misalnya tadi yang ada kita bahas bis, jadi bas, itu penyesuaian ejaan dari bahasa Belanda. Kemudian ada deskripsi, itu menjadi deskripsi. Kemudian ada subjek, menjadi subjek. Bacanya subjek, bukan subjek. Subjek kan bahasa Inggris, teman-teman. Ya. Cuma kadang kita masih sering salah kan tulisnya. Kita bacanya subjek. Padahal harusnya itu subjek. SU. Sub, bukan sub gitu. Kemudian ada objek. Itu menjadi objek begitu. Jadi itu juga ternyata dari bahasa Belanda yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya itu akan dijelaskan sama Kak Atika. Kak Atika silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Windy. Baik, terima kasih ya semuanya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Windy Novella yang tentang kata serapan dari bahasa Prancis dan Spanyol. Nah, di sini bisa kita lihat coklat dan coklat, ya. Penyesuaian ejaan dari bahasa Spanyol yaitu coklat. Bisa kalian lihat semuanya di sini. Nah, lalu ada detail dan detail. Nah, di sini merupakan penyesuaian ejaan dari bahasa Prancis yaitu detail. Dan ada karir dan karir. Nah, merupakan penyesuaian ejaan dari bahasa Prancis. Jadi beberapa kata seperti kata coklat, detail dan juga karir itu merupakan bahasa serapan dari Prancis dan juga Spanyol. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kata serapan lain dan penyesuaian ejaannya juga nih, seperti manajemen atau manajemen di sini yang merupakan penyesuaian ejaan dan pelafalan dari bahasa Inggris, teman-teman. Lalu ada praktek dan juga praktik. Nah, kita ini sering sekali ya penyebutan kesalahannya di sini ya, dan merupakan penyesuaian ejaan dari bahasa Belanda. Nah, selanjutnya ada resiko dan risiko. Nah, ini merupakan dari kata serapan lain dan penyesuaian ejaannya ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ada sistem dan sistem. Merupakan penyesuaian juga dari bahasa ejaan dari bahasa Belanda sistem. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kata gabungan dan penulisan yang benar. Nah, di sini ada gladi resik atau gladi bersih. Bukan kata serapan, melainkan kata gabungan yang harus dipisah antara gladi resik tadi kan gladi bersih. Nah, seperti itu. Lalu ada idealisir dan idealisasi yang merupakan akhiran ize atau ise menjadi isasi dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada kreativitas atau kreativitasnya seperti ini yang merupakan akhiran iviti menjadi ivitas sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada penulisan kata serapan yang benar dan pentingnya sebuah kaidah seperti video, penulisan yang sesuai, asalnya berasal dari kata Latin. Lalu ada tes juga di sini yang merupakan penyesuaian ejaan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada tim tadi yang telah dijelaskan oleh Saudari Windy, merupakan penyesuaian ejaan dari bahasa Inggris tim tadi ya. Sudah. Oke, baik. Sampai di sini penjelasan saya kembalikan kepada Has. Baik, terima kasih kepada Kak Windy dan juga Kak Atika yang telah menjelaskan nih teman-teman tentang penulisan penggunaan kata serapan. Nah, ternyata tuh banyak sekali tadi, ada dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, juga ada juga ternyata. Iya, Prancis juga ada bahasa tadi ya. Ternyata bahasa Indonesia tuh memang banyak sekali diambil dari bahasa serapan dari luar. Betul. Nah, oh ya Kak, ini saya tuh sering dengar nih kata minimalisir. Ya, betul. Nah, itu ternyata penggunaannya tuh tepat tuh
minimalisasi atau legalisir. Orang-orang suka bilang legalisir. Ya nih saya mau ke sekolah, saya mau ke kampus, saya mau legalisir ijazah gitu kan. Padahal harusnya itu legalisasi. Yang misalnya ada dokumen asli kita fotokopi kemudian kita cap kan. Nah, itu namanya legalisasi, bukan legalisir. Kemudian ada juga biasanya di rapat organisasi saya sering dengar kayak kita harus bisa kerjasama untuk mengorganisir kerja tim kita, kerja anggota kita, padahal harusnya kan mengorganisasi begitu. Jadi apapun yang akhiran legalisir, organisir, itu tuh harusnya menjadi legalisasi begitu. Nah, bagaimana nih teman-teman di rumah, udah benar belum menggunakan kata serapan itu? Apakah masih ada yang menggunakan pakai kata lisir-lisir tadi atau udah diganti dengan meminimalisasi atau minimalisir? Sudah diserap ya. Bahkan saya sendiri juga sering menggunakan kata-kata yang tadi ternyata itu salah ya, misalnya sistem jadi sistem, dari sistem menjadi sistem. Praktik itu yang paling sering. Iya, praktek kan, orang tulisnya praktek pakai gitu. Ya, banyak sekali ya yang salah ya. Ini apotik dan apotek. Nah, itu apakah itu juga bentuk serapan, Kak? Iya, itu dari bahasa asing juga sebenarnya yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Tulisannya apotek, tapi kita sering sebutnya itu apotik. Iya. Kalau untuk penyebutan yang benar tuh kira-kira apa ya? Apotik ya? Ya. Oke, apotik. Tapi memang tulisannya apotek ya? Iya, karena udah itu kan udah lazim dipakai sama orang-orang. Benar. Gitu. Nah, teman-teman, itu tadi penyampaian dari Kak Windy dan Kak Atika. Nah, dari penjelasan tadi, teman-teman pasti sudah tahu kan kata serapan apa saja sih yang dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Dan semoga tidak ada lagi ya yang menggunakan bahasa kata serapan yang tidak sesuai lah pada katanya di bahasa Indonesia. Jadi kalau boleh bertanya ya kepada narasumber ini, mengapa sih generasi muda ini penting untuk mempelajari kata serapan gitu? Boleh dari Kak Atika dan Kak Windy? Dari saya dulu boleh? Boleh. Ya. Yang pertama kenapa kita harus pakai kata serapan yang benar? Karena ketika kita berbahasa, ketika kita berkomunikasi, tujuannya itu supaya informasi bisa disampaikan dan diterima dengan baik. Jadi kalau misalnya ada kata serapan yang salah, itu bisa saja informasinya salah atau tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus ingat kalau bahasa Indonesia itu identitas kita. Ya, seperti KTP, tanda pengenal kita. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang salah, rasanya sedih ya kalau misalnya bahasa kita sendiri kita masih salah pakai begitu. Jadi kita harus gunakan bahasa yang tepat gitu. Kita tidak menolak pengaruh asing, pengaruh bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Belanda itu kita tidak tolak. Tapi kita harus ingat kalau bahasa Indonesia itu bahasa utama kita. Jadi walaupun ada bahasa Inggris, ada bahasa lain yang mungkin sekarang lagi tren gitu kan, seperti bahasa Korea, misalnya bahasa Jepang atau bahasa Thailand yang karena lagi rame film-filmnya gitu. Kita harus ingat kalau kita orang Indonesia, jadi kita harus gunakan bahasa Indonesia yang baik dan tepat, termasuk kata serapan begitu. Wow, menarik sekali. Terima kasih Kak Windy atas jawabannya. Ya. Kalau dari pandangan Kak Atika bagaimana? Iya, kan bahasa merupakan sebuah alat komunikasi ya. Jika sebuah komunikasi disampaikan dengan secara yang tidak benar, maka nantinya komunikasi tersebut tidak berjalan dengan lancar. Akan ada sebuah kesalahpahaman dalam sebuah komunikasi tersebut. Nah, seperti itu. Lalu kan bahasa merupakan cerminan dari bangsa kita. Jadi kita harus bisa menggunakan bahasa kita dengan baik dan benar. Nah, salah satunya dengan cara kita berkunjung nih ke Taman Literasi Bahasa Indonesia, lalu kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas bahasa. Nah, kan sekarang kita sudah ada media sosial nih. Nah, kita harus memanfaatkan itu juga. Kita mengikuti media-media sosial yang berhubungan dengan edukatif bahasa seperti itu, agar nantinya bahasa-bahasa kita ini tidak tergerus lah dengan bahasa-bahasa asing seperti itu. Terima kasih. Mantap ya, baik ya, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menjawab. Ternyata sangat penting ya, apalagi bahasa Indonesia ini memang harus diutamakan, yaitu kita tahu trigatra bahasa kan pastinya kan. Nah, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan juga melestarikan bahasa daerah. Sangat penting ya, Pak. Baik, benar sekali. Nah Kak, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih atas penyampaian materi Kakak yang tentunya sangat berguna untuk kita, untuk kami dan juga teman-teman di rumah. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk
menggunakan menggunakan kata serapan yang baik dan benar seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Winnie dan juga Kak Atika tadi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membersamai kami. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Ayo belajar bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku nggak boleh ditahan. Beda kan? Materi apa?